Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjut, ana ingin menepati janji terlebih dahulu. Kemarin yang menjawab pertanyaan siapa ya? Yang pertama siapa? Mana? Nah. Kedua siapa? Antum Arsyad ya? Oh, Rashid. Yang pertama, tafadhol. Buku, ya. Yang kedua, antum. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ikhwan. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, dan kita masih di poin ke 18, yaitu ri'ayatu hurmatis syekh, menjaga kehormatan seorang guru. Dan tadi temanya apa? Menyikapi kesalahan guru. Ana mau tanya, yang namanya guru itu manusia apa malaikat? Manusia. Antum belajarnya ke manusia apa malaikat? Manusia. Tabiat manusia itu selalu benar apa akeh salah? Akeh salah. Sering melakukan kesalahan. Maka bukan sesuatu yang aneh dalam tanda kutip ketika ada seorang guru, ustadz, kiai, tuan guru, buya, apa maning ya? Bahkan sampai ulama ketika keliru atau tergelincir dalam sebuah kesalahan. Kenapa? Karena mereka manusia. Kalau antum nyari guru yang nggak punya kesalahan, ikhwan, nggak mungkin ketemu di muka bumi ini. Kalau kita pengen gurunya itu nggak pernah salah, ya berarti gurunya harus malaikat. Tapi guru kita adalah manusia.
dan mereka terkadang melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itulah yang selalu mengiringi kesalahannya dengan taubat. Akan tetapi di sini perlu kita perhatikan bersama, ya. Ketika seorang guru dan orang awam itu melakukan kesalahan, maka sikap kita harus berbeda. Sekurang-kurangnya ada 2 poin. Dan ini ana dapatkan dari guru kami, Ustaz Abdul Zain hafizahullahu ta'ala. Ada 2 poin ketika kita menyikapi kesalahan guru, sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah kita harus beda ya, menyikapi guru dengan orang awam. Yang pertama, atau maaf, ada sekitar, bukan 2 ya, 6 ya, 6, ada 6 poin. Ada 6. Yang pertama, cari kebenarannya terlebih dahulu. Yang pertama apa? Cari kebenaran. Cari kebenaran di sini maksudnya adalah kabar itu benar atau tidak. Kabar itu benar atau tidak. Pastikan dulu itu kabarnya benar-benar kesalahan yang dilakukan oleh guru tersebut atau fitnah. Ya, atau fitnah. Dengan demikian kita tidak secara membabi buta lah yang gak pas ya. Tidak menelan mentah-mentah ketika kabar yang kita dengar pada hari itu juga. Ini yang pertama, apa ikhwan? Cari kebenarannya. Dan di antara bentuk mencari kebenaran itu adalah yang kedua, langsung tanya ke yang bersangkutan. Jangan tanya ke orang yang nggak tahu masalah tersebut. Ditanya itu, yang menurut antum, guru antum itu melakukan kesalahan, coba tabayun. Itulah ciri seorang mukmin yang baik. Ustadz, tapi kalau ana pernah dengar dari seseorang, kabarnya ternyata seperti ini, itu bagaimana? Antum melihat yang cerita itu siapa? Ya. Track recordnya itu bagaimana orangnya? Kalau orangnya terkenal ceritanya itu suka hiperbola itu apa ya kawan? Bahasa Indonesia hiperbola apa? Melebih-lebihkan. Itu fakta atau fitnah? Fitnah. Ya. Dan ketika antum menerima, lalu antum menceritakan ke orang lain, berarti antum telah ikut menebarkan fitnah. Dan ketika orang lain menerima kabar dari antum, lalu mereka menceritakan kepada yang lainnya, jadi dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pentingnya tabayun. Yang pertama apa? Cari kebenaran. Yang kedua, pastikan kalau itu adalah sebuah kesalahan, bukan fitnah. Yang ketiga, kalau memang ternyata guru tersebut melakukan kesalahan, maka jangan diikuti. Ternyata benar Ustadz, guru fulan melakukan kekeliruan, salah dalam berpendapat, salah dalam beristidlal misalnya, salah dalam memberikan fatwa misalnya. Antum sudah memastikan ternyata benar itu beritanya, valid. Maka yang berikutnya adalah ambil pelajaran dan jangan diikuti.
Ambil pelajaran, ambil hikmahnya, dan jangan apa? Diikuti. Ya. Memang kenapa kita nggak boleh ngikuti? Kenapa? Berarti, berarti, ya, kata guru kami, kalau kita mengikuti keburukan-keburukan yang dilakukan oleh guru kita, itu salah satu tanda murid durhaka, ikhwan. Seorang murid ngikutin kebiasaan apa? Buruknya ustadznya. Ustadznya sering telat, melu telat. Ustadznya sering kosong jam pelajarannya, melu bolos-bolosan. Ustadznya ora tau maca Quran, melu-melu ora maca Quran. Itu ciri murid durhaka. Kenapa? Karena yang dijadikan panutan itu keburukan ustadznya, bukan kebaikannya. Jadi jangan sampai kita itu jadi murid durhaka, ikhwan. Yaitu yang mengikuti keburukan-keburukan ustadz. Kalau dibandingkan kebaikan dengan keburukannya itu lebih banyak kebaikannya, ya, ustadz-ustadz kita. Maka jangan cuma dilihat dari sudut pandang keburukannya. Ini yang keberapa? 3. 1, 2, 3. Yang keempat, kalau memang ternyata guru antum melakukan kesalahan, berikanlah uzur. Berikanlah apa? Uzur. Ya. Berikanlah uzur. Kemudian yang kelima, nah ini sifat rujulah. Yang kelima adalah kalau memang guru antum sudah valid melakukan kesalahan, berikan nasihat secara pribadi. 4 mata. Ya, 4 mata. Jadi bukan ngasih nasihatnya itu di mana? Di Facebook misalnya, ya. Surat terbuka untuk Ustadz Fulan, ya. Kami para santri merasa rugi karena Ustadz selalu telat ngajarnya nang Facebook kayak gue. Lah, jenenge ora pas. Ya, disebut namanya maning. Antum harus temui Ustadz itu, kemudian ngomong, Ustadz, afan Ustadz, antum ini selalu telat ngajarnya, kami merasa rugi. Nah, Ustadz antum kalau ngajarnya telat merasa rugi nggak, ikhwan? Masya Allah. Rugi nggak? Rugi apa ora? Ana sih ngomong ora gitu. Apa mana nek Ustadz kosong ya? Merasa rugi apa enggak? Ora blas. Ini yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Beri nasihat secara 4 mata. Yang keenam, jaga kehormatan guru. Jaga kehormatan guru. Karena itu tanda berkahnya ilmu, ikhwan. Maksudnya menjaga kehormatan guru gimana? Ya jangan dijadikan bahan gibah, ngerumpi. Waktu kajian kemarin Ustadz Agus hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan kan, ketika derajat seseorang semakin tinggi, maka dosa kita jika berkaitan dengan orang tersebut semakin besar. Ya. Seseorang berbuat jahat kepada santri, maka berbeda ketika seseorang itu berbuat jahat kepada ustadz. Berbeda lagi ketika seseorang berbuat jahat kepada bupati, kepada pemerintah yang lebih tinggi lagi, kepada presiden, ya, dan seterusnya. Yang paling tinggi, ya, perbuatan jahat itu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Derajatnya itu sangat bahaya sekali. Nah, maka jagalah kehormatan guru. Kalau memang terbukti guru tersebut melakukan apa, ikhwan? Kesalahan. Dan inilah pembahasan kita. Kenapa kok kita harus menjaga kehormatan guru? Inilah yang dibahas oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Tafadhal iqra. Wa idza badalaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza badalaka khata'un minasy-syaikhi aw wahamun fala yusqithu dzalika min 'ainika. Penting sekali ini. Apabila nampak kesalahan yang dilakukan oleh gurumu, ya, apabila mulai nampak ada kesalahan yang dilakukan oleh gurumu atau kekeliruan, fala yuskithu dzalika min ainika, maka jangan sampai engkau merusak kehormatannya. Jangan sampai apa? Engkau merusak kehormatannya. Dahulu ikhwan, para ulama itu disebutkan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dulu para ulama itu kalau mau ngaji, kalau mau masuk kelas, masuk halaqah, sebelum mereka masuk di majelis taklim, mereka itu berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Siapa yang sudah hafal doa ini? Berarti belas orang tahu pada dongakna gurune nggih. Ini doanya para ulama dulu ketika mereka belum memasuki majelis taklim. Berarti ketika dalam perjalanan, ketika mau berangkat ngaji, ketika mau masuk halaqah, mereka berdoa seperti ini. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku ya Allah. Semoga aku tidak melihat aib guruku. Ya. Semoga aib guruku ini tidak nampak di mataku. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Dan janganlah engkau jauhkan keberkahan ilmunya dariku ya Allah. Mereka selalu ngulang doa-doa ini, ikhwan. Karena ketika seorang guru kehormatannya itu sudah rusak, efeknya sangat dahsyat sekali, ikhwan. Efeknya apa? Sangat dahsyat. Ketika seorang guru sudah tidak memiliki kehormatan di mata muridnya, maka di antara efeknya adalah ilmu itu tidak akan sampai kepada sang murid. Antum perhatikan, seorang murid yang benci kepada gurunya, nang pelajaran kebanyakan dari mereka rosip. Iya apa ora? Atau misalnya nilainya tinggi, tapi nek ditakoni mbah mbuh. Ya. Karena dia hafalnya cuma untuk ulangan tok. Beda ikhwan. Orang yang membaca buku, menghafal buku, isi dari pelajaran yang dia pelajari, untuk ulangan dengan untuk dia amalkan, itu beda. Kadang orang yang belajar karena ulangan, setelah ulangan kelalen. Dan itu sering saya jumpai. Wis diomongi awit pertama melbu kelas, nama penulis pasti keluar nang ulangan. Seminggu setelah ulangan, wonge kelalen jenenge sapa. Itu bukti apa? Dia ngapalin cuma untuk ulangan. Ngapalin dalil, keutamaan ini, pentingnya menjaga ini, haramnya melakukan ini. Pas ulangan Masya Allah nilainya 100. Ya. Tapi berulangan ditakoni dalilnya kelalen. Dikhawatirkan dia niatnya menghafal ilmu tersebut karena apa ikhwan? Karena nilai, bukan karena untuk diamalkan. Dan
Orang-orang yang membenci seorang guru, ya, gurunya itu dibenci, dia tidak suka, biasanya dia akan sulit mengikuti pelajaran. Dia akan apa? Sulit untuk mengikuti pelajaran. Ya. Dan itu pernah terjadi. Ketika kami kuliah dulu, pernah ada seorang mahasiswa mengeluhkan pelajaran ya, pelajaran A, gitu. Kita katakan pelajaran A saja. Kemudian dia tanya ke teman, gimana ya, ana udah belajar, ya, berusaha untuk memahami tapi susah. Terus konsultasi ke ustadz juga. Bagaimana ini ketika pelajaran ustadz A, pelajaran A, B, C, ya. Tapi saya selalu merasa bosan. Jam di kelas itu serasa lama banget, padahal cuma 40 menitan. Kenapa? Lalu dia ditanya, antum suka nggak sama ustadznya? Nggak suka ustadz. Memper. Bahkan sampai absen pelajarannya. Kalau kita sudah benci ke ustadz, itu sulit sekali pelajarannya, sulit masuk ikhwan. Sulit. Ya. Makanya yang pertama adalah jangan membenci ustadz. Ya. Kalaupun misalnya melakukan kesalahan, ya tadi dipastikan dulu. Kalau sudah pasti dan antum kurang cocok, maka dinasehati. Dan patokannya itu ikhwan, ketika seorang ustadz melakukan kezoliman ke kita, patokannya adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian zolim. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian zolim. Zolim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Zolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ada ustadz melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, misalnya, ya, apa contohnya ya? Ada santri, misal, ada santri makan sambil berdiri, misal. Lalu dihukum dengan apa ya? Bersih-bersih pondok full. Nah, itu kan nggak pas. Makan sambil berdiri dihukum untuk bersih-bersih pondok dari depan sampai belakang. Nah, ini bisa dikatakan zolim karena nggak pas hukumannya. Ya. Atau misalnya apa lagi? Kotak. Si anak kotak kan? Antum? Kenapa antum? Ya, cari umroh ya. Umroh lokal. Nah, kalau seperti itu gimana? Pas apa ora? Pas. Caranya pas ya. Ya patokannya di situ ikhwan. Ya, jadi ketika antum bisa menilai ustadz itu zolim atau tidak, dilihat apakah yang dilakukan ustadz itu sesuai tempatnya, sesuai momennya atau tidak. Ini patokan sederhana. Ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang ala kulli hal, kita tetap harus menghormati guru kita. Jangan sampai merusak kehormatan guru-guru kita. Karena bagaimanapun mereka jasanya sangat banyak. Dan Nabi kita Muhammad SAW menuntut kita untuk membalas seseorang yang memberikan kebaikan kepada kita dengan balasan yang setara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Apabila ada orang yang melakukan kebaikan untukmu, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang setara. Guru antum, ustadz antum telah memberikan kebaikan ke antum sangat banyak. Ngajari baca Quran yang benar, ngajari fikih ibadah yang benar, ngajari akidah yang benar, akhlak dan adab, manhaj,
Apakah antum sudah membalas kebaikannya, ikhwan? Apakah antum sudah ngasih ilmu yang setara untuk ustadz antum? Ya, belum. Terus bagaimana cara balasnya supaya kita itu bisa menggugurkan beban ini, yaitu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita? Kata Nabi SAW, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Ya, kata Nabi SAW, apabila kalian tidak mampu membalas kebaikan guru-guru kalian dengan kebaikan yang setara, maka minimal, ini paling minimal banget, kalian doakanlah kebaikan untuk guru-guru kalian. Ya, doakan. Ya. Jangan cuma diceritakan keburukannya tok. Jajal, siapa sing sering doakna guru-guru nih, nang kene? Angkat tangan jajal. Allahumma gfirli wali ustadz fulan wali ustadz fulan. Allahumma gfirli li asatidatina. Siapa sing tahu dongakna kayak gue? Satrama ya, pasar maca kitab ya. Antum kalau pas lagi sujud, pas lagi apa lagi? Antara adzan dan iqamat, apa sih doanya antum? Jaluk motor, jaluk nilainya apik, jaluk apa maning? Bojo sing ayu, sugih, hafidhoh. Gurune dikelalekna. Padahal kata Nabi SAW, kita harus membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan balasan yang setara. Kalau nggak bisa, maka balaslah dengan balasan yang berupa doa yang baik, bukan doa yang buruk. Nah, kemudian kata beliau, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala, fa innahu sababun lihirmanika min ilmihi. Kenapa kita harus menjaga kehormatan guru kita? Karena kalau misalnya kita sampai tidak menjaga kehormatan guru kita, itu adalah sebab kita terhalang mendapatkan ilmu yang berkah. Sebab apa, ikhwan? Sebab kita terhalang mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberikan sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Beliau mengatakan, "Wa man dzalladzi yanju minal khata'i saliman?" Siapakah manusia yang di muka bumi ini selamat dari sebuah kesalahan? Jawabannya ya enggak ada. Ya, semua manusia. Bahkan sampai Nabi dan Rasul pun pernah melakukan apa ya, Pak? Kekeliruan. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah keliru ketika beliau sedang mendakwahi para pemimpin-pemimpin besar Quraisy pada saat itu. Tiba-tiba ada orang pengen minta nasihat. Ya, orang yang buta pengen minta nasihat, tapi Nabi tidak memedulikannya. Itu kekeliruan. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain pernah melakukan kekeliruan, tapi kekeliruannya itu bukan kekeliruan maksiat yang parah. Keliru, udah sengaja salah, tapi apa? Keliru. Ya. Apalagi kita yang bukan nabi. Ya. Apalagi kita yang bukan nabi. Maka kita harus saling memberikan uzur. Yang pertama apa tadi? Ketika menyikapi, kita harus cari kebenarannya. Ya, kabar tersebut benar atau tidak. Yang kedua, kita harus apa? Memastikan itu kesalahan atau bukan. Atau cuma fitnah. Kabar-kabar burung. Kabar burung apa, Ikhwan? Kabar burung, namanya burung itu apa? Mencelak-mencelok ya. Kadang ke sini, kadang ke sana ya. Yang ketiga,
ambil pelajaran dan jangan ikuti kesalahan tersebut jika guru tersebut memang melakukan kesalahan. Yang keempat, berikan uzur. Yang kelima, beri nasihat secara sopan. Ya, kalau memang itu kesalahan, ajak guru itu untuk tatap muka dengan antum, lalu apa? Tabayun, dan kalau memang salah kasih nasihat. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ikhwan, ketika seorang santri, ketika seorang penuntut ilmu menjumpai gurunya itu melakukan kesalahan, kata beliau, fa inna minal alyaqi alla tunabbiha syaikha fi makanid dars. Di antara sikap yang layak, sikap yang sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang murid ketika melihat gurunya melakukan kesalahan adalah dia tidak menegur sang guru ketika di tengah-tengah pelajaran. Terus bagaimana? Bal idza kharaja taltamizul adaba ma'ahu wa tamshi ma'ahu. Akan tetapi ketika dia pengen menegur, yaitu ketika dia sedang membersamai gurunya. Lagi jalan misalnya, atau lagi di mana bareng gurunya. Itulah momen yang pas untuk menegur guru antum. Misal antum lagi di pasar Wangon atau di mana gitu ya. Ketemu sama guru antum yang menurut antum hukumannya itu sangat berat. Senengnya gunduli misal. Ya antum langsung ngomong di situ bareng-bareng 4 mata. Ustadz ngapurane Ustadz ya. Aja gunduli terus lah Ustadz ya. Insyaallah dirungukna ikhwan. Insyaallah apa? Dirungukna. Tapi diterima Bu. Atau misalnya Ustadz jangan denda-denda terus lah Ustadz ya. Masa mung andong apa ya? Andong ngantuk denda voucher 10 gitu. 10.000 misal ini. Antum nasihati itu 4 mata. Jangan pas di tengah-tengah kajian Ustadznya lagi ngisi kajian ya. Apakah ada pertanyaan? Ustadz ada pertanyaan. Ya. Hukumannya antum terlalu berat Ustadz. Jangan ya. Di live maning misalnya ya. Pas tengah-tengah kajian. Itu namanya kurang beradab. Ya. Kata beliau, watamshi ma'ahu, ketika sedang berjalan dengan gurunya, watakul, kemudian engkau mengatakan, sami'tu kada wa kada, fala adri awahimtu ana fis sam'i. Wahai Syekh, aku dengar ada kabar seperti ini. Apakah benar Syekh? Apakah benar Ustadz? Katanya antum begini. Benar apa enggak Ustadz? Ana pengen klarifikasi. Nah ketika antum dapat klarifikasi dari Ustadz antum, manfaatnya gue ngapa? Itulah tugas yang kedua. Ketika antum sudah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ustadz antum, itu manfaatnya untuk apa? Apakah untuk semakin memanaskan situasi atau sebagai pemadam, ikhwan? Ya. Kebanyakan dari kita ketika mendengar kabar yang lagi viral, kabar yang lagi panas, bukan yang ngadem-ngademi, tapi malah jadi kayak bensin. Manas-manasi. Itulah wujud setan berupa manusia, ikhwan. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menyampaikan dalam sebuah kitabnya, di antara perangkap setan itu adalah menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Dan di antara cara menjauhkan kaum muslimin dari ilmu adalah dengan cara setan itu merusak kehormatan sang guru. Karena ketika sang guru kehormatannya rusak, maka orang-orang tidak akan mau belajar kepada guru tersebut. Berarti seseorang yang semakin memanas-manasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang guru, maka dia mirip seperti kelompokan setan. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang seperti itu. Kalau misalnya kita dengar ada kabar guru melakukan kesalahan, ya sudah. Sudah. Kalau bisa antum menjadi pemadam, bukan pemanas. Ya. Apa manfaatnya?
Apa manfaatnya antum ketika melihat guru tersebut tergelincir pada kesalahan? Antum merasa senang? Allahu Akbar. Antum merasa gembira, punya amunisi baru untuk semakin menyudutkan guru antum? Subhanallah. Ya, tanggung jawab antum besar sekali nanti di akhirat. Ya. Kalau misalnya kita pengen tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang guru, maka niatkan jadi pemadam, bukan malah apa? Pemanas. Ya. Maka berhati-hatilah sebagai seorang santri. Masih ada waktu, ikhwan? Tafadhol iqra. Wahdhar. واحذر أن تمارس معه ما يضجره ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. Yang berikutnya, beliau memberikan sebuah nasihat. Wahdhar an tu'amilahu bima yudjiruh. Dan waspadalah wahai para penuntut ilmu, jangan sampai engkau melakukan hal-hal yang dibenci oleh gurumu. Hal-hal yang bisa membuat gurumu itu jengkel. Apa contohnya membuat gurunya jengkel? Ya keluwean pas kajian. Ya. Turu pas pelajaran. Apa maning? Sibuk sendiri pas pelajaran. Hindari seperti itu. Ya. Ketika guru antum sudah mulai jengkel, ustadz antum sudah mulai jengkel, itu akan sulit untuk memahami ilmu, ikhwan. Kata sebagian ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab yang baik, engkau akan mendapatkan ilmu yang barokah. Engkau akan paham dengan ilmu yang disampaikan. Tapi dengan adab yang buruk, ilmu tersebut akan sulit didapatkan. Kemudian kata beliau, wa minhu ma yusammihil muwalladuna harbul a'sab. Dan di antara hal yang membuat guru itu bisa jengkel adalah, ini kata sebagian orang Arab, yaitu perang urat saraf. Apa ikhwan? Perang urat saraf. Maksudnya apa? Perang urat saraf. Debat. Debat dan menampakkan anggota tubuh yang penuh dengan amarah. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika lagi diskusi sama ustadz, jarinya apa? Nunjuk. Tapi ustadz, antum tahu nggak ustadz? Ada kalam ulama, ada pendapat ulama yang mengatakan demikian ustadz. Ustadz belum tahu. Nah, itu contoh apa? Harbul a'sab. Jarinya nunjuk-nunjuk wajah ustadz. Contoh lain apa? Loh, tapi ustadz, ada pendapat lain yang mengatakan demikian. Dalilnya ini ustadz, masa dikatakan dhaif? Itu contohnya. Atau apa maning? Mukanya memerah. Ketika ngomong sini ada apa? Karena grafiti nih ya. Karena sungute. Ada ototnya itu kan kelihatan kayak grafiti kan? Ya, sini kelihatan juga. Dia diskusi tapi pengen menguji ustadz. Kata beliau rahimahullah, yakni imtihani syekh ngalal kudrah al-ilmiyah wa tahammul. Orang ini, santri ini, oknum santri ini ngajak diskusi ustadz tapi tujuannya untuk ngetes kemampuan ustadz. Jadi bukan karena pengen tahu ilmu yang sebenarnya, tapi aslinya dia sudah punya sedikit wawasan. Terus digunakan untuk apa? Debat ustadz. Ini namanya perang urat saraf. Udah sumo udah ya. Nah, jadi debat kusir. Tujuannya pengen menjatuhkan ustadz di depan teman-temannya. Di depan masyarakat umum. Yang seperti ini tidak boleh, ikhwan. Ya. Dulu pernah kita bahas, antum masih ingat tidak? Mengenai tubuliyat. Siapa yang ingat takrif tubuliyat? Tubuliyat apa tubuliyat? Di kitab ini. Berarti sing kelas pira ya? Ini kita bahas sekitar udah 2 tahunan kalau nggak salah. Awal-awal dulu. Berarti sing wis 2 tahun luwih nang kene sapa? Hanif ya? Antum dari MTS kan?
Nah, tubuliyat apa? Nggak di buku? Oh, ganti buku. Berarti nggak dihafalin. Ya. Apa mending ya? 2 tahun, 2 tahun. MA siapa ya? Nah, Luki. Tubuliyat apa Luki? Kelalen. Siapa yang ingat Ikhwan? Tubuliyat. Istilah tubuliyat itu apa? Hah? Siapa? Ijlal? Fatul Ijlal? Atau Afkar? Masa pada kelalen? Ustaz Rama? Lagi ngolet ya. Tubuliyat itu apa? Dia mencari ketenaran atas kesalahan orang lain. Kenapa dikatakan tubuliyat? Dia seperti tobel. Tobel itu apa? Gendang. Ketika ditabuh, orang-orang pada joget. Ketika lihat kesalahan orang lain, dia pengen viral dengan kesalahan itu. Ternyata begini ya. Ustadz Fulan begini. Dia cerita supaya apa Ikhwan? Supaya dia viral. Oh ini pemegang kunci A1. Nah berarti paling apa beritanya? Paling valid. Tubuh lihat. Seperti gendang. Ya, manusia apa? Gendang. Kalau bahasa wong Banyumas apa? Lambene lunyu banget. Ya, lambene apa? Lunyu banget. Maksudnya gampang banget cerita gitu. Kayak wong wadon, sebagian wong wadon ya, nggak semuanya. Laki-laki itu jangan kayak perempuan, apa-apa diceritakan. Ya. Jangan seperti itu. Watahammul, atau ketika dia diskusi dengan ustadznya cuma pengen ngetes kesabaran ustadznya, jajal ustadznya sabar apa ora ya karo nyong. Dia diskusi panjang lebar, bukan karena ilmu, tapi karena apa Ikhwan? Pengen tahu ustadznya penyabar apa ora. Nggak perlu seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Tadi tentang menyikapi kesalahan guru yang nomor 4, berikan uzur. Uzur di sini maksudnya seperti apa Ustaz? Semoga yang hadir di sini mendapatkan taufik dan hidayah. Amin. Uzur di sini adalah seperti alasan gitu ya. Contohnya gini, uzur. Misalnya antum melihat atau mendengar ustadz tersebut melakukan sebuah kekeliruan dalam menyampaikan dalil. Kekeliruan dalam menyampaikan dalil. Maka di antara bentuk kita memberikan uzur ke ustadz tersebut, maka bentuknya adalah mungkin saat itu ustadznya lagi lupa. Itu uzur seperti itu. Atau misalnya ustadznya ngimami, bola bali kelalen. Ya, setiap kali baca lupa misalnya. Maka di antara bentuk memberikan uzur kepada ustadz yang lupa membaca suratan ketika sholat adalah kita dalam hati kita, mungkin ustadznya lagi lupa. Mungkin ustadznya tadi baru hafalan surat lain sehingga masuk ke surat yang lain. Misal. Ya. Itulah uzurnya, seperti itu. Dikasih apa? Mungkin seperti mungkin. Dikasih apa? Kemungkinan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.